Rasanya sangat ingin kita berdiskusi panjang dan lebar bersama dengan dua narasumber kami, namun karena keterbatasan waktu, mungkin ada 1-2 pertanyaan untuk para narasumber kita dan satu sama lain sifatnya akan bisa saling menambahkan. Yang pertama pertanyaan untuk Dr. Yodi. Terkait dengan masalah paten yang saat ini juga gayeng dok around the world dalam vaksinasi, mungkin Dr. Yodi bisa memaparkan apakah hal tersebut berpotensi terjadi di Indonesia atau mungkin dokter juga bisa mengupdate tentang progres dari vaksinasi yang ada di Indonesia itu sendiri dan bagaimana sebenarnya peran filantropi dapat berkontribusi dalam hal ini. Monggo silakan Dr. Yodi. Oke, terima kasih Bu Sinta. Terkait masalah paten, apakah ada masalah di Indonesia dengan vaksin? Jawabannya ya sudah, karena kan kita vaksinasi ini kan membeli vaksin kan, Advance Purchase Agreement dengan market price gitu. Saya nggak tahu persis harganya berapa ya, karena tidak terlalu transparan, saya juga nggak ngerti gitu. Tapi asumsi saya yang diborong oleh pemerintah ini adalah dari market price dari industri-industri tadi, baik dari Sinovac maupun yang lain ya. Dan itu sudah menunjukkan bahwa kita juga terkena implikasi dengan biaya yang tinggi, yang mestinya sebenarnya tidak perlu setinggi itu karena tadi R&D-nya sebenarnya tidak ditanggung oleh industri-industri farmasi tadi. Jadi kita sudah terkena implikasi dari masalah paten tersebut dengan skala yang cukup besar karena kita membeli vaksin dengan jumlah yang sangat banyak begitu. Dan semestinya sumber daya itu bisa digunakan untuk yang lain untuk ini. Dan kemudian apa peran filantropis? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya ada beberapa alternatif yang itu perlu diadvokasikan. Dan advokasi itu membutuhkan sumber daya tentunya untuk bisa nge-push karena ini kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Misalnya untuk bisa meyakinkan tadi Bill and Melinda Gates sampai merubah haluan yang tadinya itu mempertahankan paten, akhirnya mau untuk melepaskan paten, itu kan advokasi yang luar biasa. Dan itu butuh resource yang besar juga untuk lobby, untuk advokasi dan sebagainya itu. Sehingga mungkin filantropis bisa membantu mendanai misalnya civil society, NGO, akademisi untuk bisa melakukan kajian-kajian, untuk bisa melakukan advokasi-advokasi untuk nge-push supaya betul-betul memperjuangkan tadi trip waiver tadi untuk nge-push ke arah CTAP dan untuk nge-push terkait dengan teknologi transfer hub tadi. Itu membutuhkan resource juga dan itu seringkali nggak terlihat bahwa itu butuh resource karena kita menghadapi kekuatan yang besar sehingga butuh leverage dana untuk bisa ke forum yang seperti itu untuk punya cukup banyak amunisi untuk bisa menekan, untuk bisa mencapai itu. Itu mungkin Bu Sinta jawaban dari saya. Ya, Dr. Yodi, jadi kita simpulkan bahwa sering kali peran filantropis ini behind the scene ya dok, dalam kaitannya dengan lobbying, kemudian juga untuk pendanaan, dalam kaitannya dengan riset ataupun juga kajian-kajian terkait dengan hal tersebut. Betul. Terima kasih Dr. Yodi. Berikutnya untuk Dr. Kalsum. Dok, tadi disampaikan bahwa saat ini memang program kemitraan ini sudah kerap kali dilaksanakan antara banyak filantropis di Indonesia ataupun juga NGO bersama dengan Kementerian Kesehatan. Dan saat ini juga tadi Bu sampaikan bahwa sedang ada proses penggodokan terkait dengan hal tersebut. Nah, mungkin bisa di-sharingkan kepada kami Ibu, regulasi apa yang saat ini sedang dipersiapkan dan kurang lebih pada batasan yang seperti apa keterlibatan dari sektor non-publik ini. Monggo silakan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi yang sedang disiapkan saat ini adalah penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan tentang kemitraan pemerintah dan swasta, khusus di area non-infrastruktur ya. Jadi tentunya ini isinya akan menjadi acuan ya berbagai bentuk kemitraan ya antara pemerintah dan swasta di dalam mensupport upaya kesehatan ya, mulai dari promosi, prevention, kuratif dan rehabilitatif ya. Karena ini memang spesial non infrastruktur. Untuk yang infrastruktur sendiri sudah ada, yaitu Permenkes nomor 40 tahun 2018. Paling tidak ya dengan nanti terbitnya Permenkes baru ini kita bisa menata berbagai hal kegiatan kemitraan pemerintah swasta termasuk filantropi ya. Ya selain menata juga kita memobilisasi ya
yang sebetulnya masih ada potensi di sisi non-publik untuk bisa kita gandeng untuk bersama-sama membiayai pembangunan kesehatan di Indonesia. Yang saya kira memang masih membutuhkan ya berbagai hal. Itu saja barangkali Bu moderator, Bu Martina. Ya, terima kasih Dokter Kalsum. Ini pertanyaan yang tambahan yang sebenarnya cukup menarik, Dok. Kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, apa mungkin upaya yang sudah dilakukan hingga saat ini untuk memotivasi nih para filantropi Indonesia untuk bergerak dan terlibat secara aktif? Ya, sebetulnya di Kemenkes ini saat ini yang sudah dijalankan oleh teman-teman di Direktorat Promosi Kesehatan ya, mereka sudah lama itu menggalang, mengelola CSR terutama ya. Jadi saya kira ini akan terus dikembangkan ya. Lalu apa istilahnya praktis lain itu di rumah sakit ya. Dengan era JKN, supply side kita ini memang perlu dipenuhi ya. Rumah sakit banyak yang melakukan KSO ya. Misalnya contohnya untuk layanan hemodialisa ya. Saya kira kita memang akan mengencourage lagi ke depan berbagai bentuk kemitraan pemerintah swasta ini dalam hal pembiayaan kesehatan ya. Itu barangkali. Ya, terima kasih Dr. Kalsum dan Dr. Yodi atas sharing serta pemaparannya yang saling melengkapi satu sama lain. Untuk sesi yang pertama ini kami akhiri, kami ucapkan terima kasih sekali untuk Dr. Yodi serta Dr. Kalsum. Salam sehat dari Yogyakarta dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kalsum. Mohon izin, leave. Monggo silakan, Dok.